sebelum kita memulakan kebaktian kita untuk Minggu Berdoa ini, mari saya pimpin semua untuk berdoa dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam surga, Bapa, terima kasih atas penjagaan dan berkat-berkat-Mu sepanjang minggu lalu, sehingga pada saat ini kami dapat berkumpul bersama-sama untuk mengadakan Minggu Berdoa untuk hari yang kelima, Bapa. Bapa, kiranya Engkau berkatikanlah semua petugas untuk malam ini, agar mereka dapat menyampaikan firman-firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu, Bapa. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih karena Engkau sentiasa menjawab dan mendengar doa kami. Kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, untuk lagu yang pertama, mari kita nyanyi lagu yang bertajuk Give Thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give Oke, terima kasih atas lagu tadi. Sekarang untuk lagu kedua, mari kita nyanyi lagu
Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
amin untuk lagu tadi. Sebagai lagu pembuka, mari kita nyanyi lagu tema kita yaitu Dia Hanya Sejauh Doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh Oke, amin untuk lagu kita tadi. Sekarang saya jemput Larry untuk pimpin kita dalam doa pembuka. Boleh, Red, mari kita semua tunduk kepala dan saya pimpin dalam doa. Allah Bapa yang bertakwa dalam kerajaan surga, syukur terima kasih dengan kepada saat ini Engkau sekali lagi memberikan kesempatan untuk sama-sama kita berkumpul di ruangan ini untuk kami menjalankan acara sembahyang 10 hari kami. Biarlah acara ini Engkau terus berkati sampai akhir nanti ya Bapa. Dan sebentar lagi kami mendengarkan firman dengan Tuhan juga. Biarlah memberkati pembicaraan pada malam ini akan datang.
beliau dapat menyampaikan apa itu kekuatan kami sementara kami terus menunggu kedatangan Engkau yang kedua kali nanti ya Bapak. Terima kasih Bapak, semoga berkati juga satu persatu kami yang sama ada berada di rumah ataupun berada di mana-mana agar kami dapat bersama-sama mendengarkan firman ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa ini saya serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus dosa kami semua. Amin. Oke, thank you Larry. Sekarang sebelum kita mendengar renungan kita untuk hari ini, kita jemput special song yang disampaikan oleh Jeremy. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan takhtamu. Yesus, ku terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan takhtamu. Yesus, ku terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Oke, thank you Jeremy untuk special song tadi. Sebelum itu, saya senang sekali ingin memperkenalkan pembicara kita untuk malam ini yang bernama Pastor Ferdinand Belgium Sawanai dan sekarang telah mulai melayani sejak tahun 1988 eh, 98 dan kini bertugas sebagai Presiden Rutan Sabah Mission pada waktu ini. Oke, selamat selamat petang semua. Saya harap punya suara jelas ya di tempat kamu.
Eh, Waktu ini ya saya lihat eh, wajah Pastor Ray dan anak dia sejak yang lain lihat nama-nama lah. Oke, tidak apa. Eh, Hai kepada semua dan terima kasih karena menjemput saya untuk em, mengambil bahagian dalam 10 hari doa untuk UPSI ya. Jadi pada malam ini eh, hmm, ini hari yang ke berapa sudah? Hari yang hari yang kelima ya. Betul nggak Pak Sere? Ya, hari kelima, betul. Nah, sebab kami di pejabat hanya waktu weekdays saja kami pakai itu pelajaran. So hari Jumat lalu baru hari yang ketiga lah untuk kami di pejabat. Tapi kalau di gereja-gereja memang uh, hari yang kelima. Oke, diharapkan semuanya baik-baik dan dapat memberi perhatian kepada uh, bacaan untuk malam ini dan dimanapun Anda berada ataupun apapun keadaan Anda sekarang, semoga pelajaran ini dapat dapat memberi sesuatu yang indah untuk Anda. Oke, baiklah. Tajuk kita dalam hari yang kelima ini adalah dikuduskanlah namamu. Dikuduskanlah namamu. Jadi ini adalah salah satu uh, ungkapan daripada yang terdapat dalam doa Bapa. Ya, kita selalu cakap doa Bapa, doa Yesus yang Yesus ajarkan, satu model doa yang kita gunakan dalam siri pelajaran ini. Dikuduskanlah namamu. Jadi uh, ayat Matius 5 ayat 16 kita memetik di sini katakan demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi Tuhan adalah kudus. Doa Bapa kami dimulai dengan kata-kata Bapa kami yang di surga. Dan itu juga sebabnya apabila kita berdoa, kita selalu uh, memanggil Tuhan sebagai Bapa kita. Jadi walaupun kita uh, address Tuhan sebagai Bapa, namun jangan lupa bahwa dia bukanlah uh, sembarangan. Dia adalah Allah atau Tuhan seluruh alam semesta. Tetapi Yesus mengajar kita untuk memanggil dia Bapa karena Tuhan mempunyai kerinduan untuk dekat dengan kita, ya, intim dengan kita. Dia mau ya seperti keluarga. Namun ini tidak mengurangi rasa hormat penyembahan kita kepadanya apabila kita manggil dia sebagai Bapa. Eh, ini sempat menjadi satu kontroversi bagi Yesus ketika dia di bumi dahulu. Bayangkanlah kalau mungkin kalau sekarang eh, kita, kita berdoa Dedi kami yang di surga. Mungkin ada juga yang kurang selesa ya. Tapi pada waktu itu belum ada orang yang mengadres Tuhan sebagai Bapa dan Yesus memulakannya. Yesus mengajarkannya kepada murid-muridnya dan kita semua. Dan kemudian ayat berikutnya mengatakan dikuduskanlah namamu. Jadi kalau dalam bahasa Yunani hagios yang selalu digunakan untuk suci, sakral atau layak atau kudus. Tetapi di sini adalah dalam bentuk yang lain, ya. Bukan sekadar kata dasarnya, tetapi ini adalah kata kerja. Hagiazo, uh, katakan menguduskan. Jadi ini sesuatu yang dilakukan. Jadi mungkin pertanyaannya bagaimana kita manusia menguduskan Tuhan?
ya. Jadi sebenarnya Allah atau Tuhan tetap kudus, ya. So kita akan melihat sebentar lagi bagaimana kita uh, menguduskan Tuhan ini. Kita menyatakan kekudusan Allah. Jadi uh, Rasul Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 3 ayat 2, kita adalah surat yang terbuka yang dibaca oleh semua orang. Maksudnya orang melihat kita dan mereka membaca sesuatu tentang Tuhan yang kita sembah. Apalagi kalau kita mengaku sebagai pengikut Yesus dan orang akan melihat, oh, adakah Tuhan seperti kelakuan mereka ini. Jadi kita adalah surat yang terbuka bagi Tuhan. Dalam 1 Korintus 4 ayat 9, Rasul Paulus juga menulis, sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia. Dan dunia memperhatikan orang-orang Kristen. Tuhan memperhatikan dunia memperhatikan siapa kita. Orang tidak melihat Allah, tetapi mereka melihat kita. Perilaku kita sehari-hari dapat memuliakan Allah dan menghormatinya, atau dapat mencemarkan namanya dan salah menggambarkan gereja dan berdampak negatif pada pekerjaannya. Jadi inilah inilah yang dinyatakan menguduskan. Ya, bermaksud kita menghidupkan tabiat Tuhan itu dalam diri kita. Karena orang melihat kepada kita sebagai umat Tuhan dan mereka akan mendapat uh, mendapat mereka akan dapat atas satu anggapan kepada Tuhan melalui diri kita. Jadi kalau mereka melihat kita seorang uh, yang tidak baik, maka pandangan mereka kepada Tuhan juga kurang baik ataupun negatif. Tapi kalau kita melakukan sesuatu sesuai dengan karakter Tuhan yang pengasih, orang di sekitar kita juga akan melihat bagaimana kita uh, bagaimana kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan nama Tuhanlah yang dimuliakan. Kita perhatikan petikan ini dalam manuskrip 34 tahun 1903. Allah ingin kita mencari hal-hal yang akan menghormati namanya. Dalam hal apapun, kita tidak boleh memuliakan diri kita sendiri. Kita harus mencari Allah untuk kasih karunia dan berkat rohani, sehingga kita dapat memuliakan namanya dengan karakter kita. Allah dimuliakan, namanya dikuduskan. Ketika anak-anaknya memberikan dalam hidup mereka representasi ataupun perwakilan karakter Kristus. Jadi petikan ini mengatakan Tuhan dikuduskan karena kita memberikan kita mewakili ataupun kita menghidupkan karakter Kristus dalam hidup sehari-hari kita. Oke, jadi satu statement yang sangat powerful. Ini doa. Jadi ini doa kita hari ini. Bapa, bantulah aku untuk menghormatimu dalam semua yang kulakukan hari ini. Bantulah aku untuk mewakilimu dengan benar dan membawa namamu, sehingga ketika orang melihatku, mereka akan memujimu. Biarkan aku berperilaku atau berkelakuan dengan cara yang memungkinkan orang melihat karakter Yesus melalui setiap tindakan dan perkataan. Jadi menguduskan nama Tuhan, inilah maksudnya. Kita menghidupkan karakter Tuhan dalam diri kita. Dan orang akan melihat karakter itu. Dan mereka akan memuliakan nama Tuhan yang di surga. Nah, 1 Yohanes 5 ayat 14. Kita juga diajarkan bahwa Yesus atau Tuhan mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya
menurut kehendaknya. Nah, ini lagi satu perkara yang harus kita pahami dalam doa. Kadang-kadang kita keliru mengatakan eh, Tuhan, Tuhan mendengar doa saya. Tapi apa yang kita maksudkan adalah kita memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Nah, jadi bukan begitu. Sebaliknya kita lah yang harus menurut kepada kehendak Tuhan. Dan yang harus berubah dalam doa itu bukan Tuhan, kita lah. Dan kadang-kadang permohonan kita itu perlu diubah. Dan itulah sebabnya Yesus mengajarkan minta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Nah, berdoa dalam nama Yesus. Satu perkara lagi, kita harus berdoa dalam nama Yesus, tetapi itu berarti lebih dari sekadar mengatakan dalam nama. Ini kita punya doa setiap hari atau setiap kali kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tapi ini haruslah lebih daripada sekadar kata-kata, ya. Pada pada zaman Alkitab, nama mewakili karakter. Jadi dikaitkan kembali dengan karakter. Nama Tuhan itu dikaitkan dengan karakter. Dan nama, kalau dalam Alkitab, nama itu mewakili karakter mereka. Jadi apabila kita meminta dalam nama Yesus, kita juga meminta ataupun menghidupkan karakter Yesus seharusnya. Berdoa dalam nama Yesus berarti berdoa dalam kehendaknya. Meminta hal-hal yang akan mewakili dia dan karakternya. Ya, jadi mari kita perhatikan ada ayat yang seterusnya. Kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Nah, ini yang saya maksudkan tadi. Kadang-kadang kita memaksakan kehendak kita kepada Tuhan, dan Tuhan katakan, I have something better for you. Saya ada hal yang lebih baik untuk kamu. Jadi mungkin kamu harus serahkan ini kepada saya. Saya lebih tahu. Tapi kadang-kadang kita sebagai manusia, kita lupa bahwa Tuhan itu maha tahu dan Tuhan itu maha baik. Jadi uh, ayat ini mengingatkan kita bahwa hal-hal yang mungkin kita minta dan kita tidak mendapatkannya karena kita salah mendoakan. Kerinduan segala zaman, The Desire of Ages, halaman 309, perenggan yang ketiga mengatakan, tetapi berdoa dalam nama Kristus banyak sekali artinya. Hal itu berarti bahwa kita harus menerima tabiatnya, menunjukkan semangatnya, dan melakukan perbuatannya. Oh, jadi ini luar biasa. Menerima tabiat Tuhan, maksudnya eh, kita bukan hanya menerima, tetapi menjadikannya, melakukannya dalam hidup kita, menunjukkan semangat, dan melakukan perbuatannya. So, kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yohanes 14:13. Yesus berjanji untuk menjawab doa kita jika kita meminta dalam namanya, sesuai dengan kehendaknya, dan untuk sesuatu yang akan memuliakan dan menghormati Tuhan. Jadi inilah jenis doa yang benar-benar akan ataupun memang akan dijawab oleh Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Namun ada kalanya mungkin doa kita lebih kepada kepentingan pribadi ataupun karena kita kurang pengetahuan sebagai manusia, kita memohon sesuatu yang sebenarnya tidak baik untuk kita. Dan mungkin kita kecewa. Tapi hari ini kita disedarkan bahwa berdoa kepada Tuhan bermaksud kita melakukannya melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan, memintanya sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan dengan kehendak kita. Oke?
Jadi aplikasi dalam hidup kita. Ini, eh, untuk bacaan malam ini kita mempunyai aplikasi. Ketika kita mengeluh, atau mungkin kita biasa cakap komplain, kita memberikan pesan yang salah tentang Tuhan kita. Nah, semua orang ada keluhan dan kita memang mungkin patut mengeluh kadang-kadang. Tetapi eh, kita belajar malam ini untuk tidak mengeluh ya. Eh, Termasuklah di kita punya sosial media, apapun posting kita, janganlah mengeluh karena apabila kita mem- mempost status-status ataupun ya post-post yang penuh dengan keluhan, sebenarnya itu memberikan gambaran yang salah tentang Tuhan. Jadi 1 Tesalonika 5 ayat 16, bersukacitalah senantiasa, berdoa, berbicara, dan berperilakulah dengan cara yang akan menghormati Allah. Jadi dalam cara kita berpikir, berbicara, berdoa, berkelakuan apapun yang kita lakukan, kita menunjukkan ataupun menguduskan hagiazo, menguduskan Tuhan dengan hidup kita. Ya, malam ini saudara dan saudari, eh, para umat Tuhan, orang-orang muda yang dikasihi, kesimpulan daripada pelajaran kita singkat ini, katakan seperti ini. Dan ketika Allah menjawab, pastikan Anda memuji dan menghormatinya. Kalau sudah Tuhan menjawab permohonan doa kita, kita sudah menerima, jangan lupa untuk memuji Tuhan. Jangan pula kita merasa bangga, oh Tuhan dia ikut saja cakap saya. Nah, itu mungkin pemikiran yang menyesatkan bagi kita. Kita semakin dijawab doa kita, semakin kita bersyukur dan memuji Tuhan dan berikan hormat itu kepada Tuhan, bukan kepada diri kita. Ya, itu yang dikatakan oleh yang berikutnya. Kita tidak boleh mengambil pujian apapun untuk diri kita sendiri. Kadang-kadang ada orang yang berikan kredit itu kepada kita, ataupun apalagi kalau dirinya sendiri. Kadang-kadang, oh si Anu, si pastor bisa dia punya sembahyang, jadi kita minta doa dia. Nah, sebenarnya yang bisa itu Tuhan, bukan manusia ya. Jadi kita datang kepada Tuhan dan muliakan Tuhan juga apabila mendapat jawabannya. Ingat, Satan, nah ini sifat setan, selalu mencoba mengambil kemuliaan Allah untuk dirinya sendiri. Dia selalu uh, ambil kredit yang sepatutnya untuk Tuhan. Dia coba mengambil itu dan dengan cara mengelirukan kita. Dan apabila kita merasa bangga karena doa kita dijawab dan merasa kitalah yang menjadikan doa itu dijawab, nah, mungkin itu adalah perangkap daripada setan. Jadi yang terakhir di sini mengatakan dengan rendah hati akui dan muliakanlah Allah dengan penuh rasa syukur melalui kata-kata, tindakan, dan doa. Jadi begitu saja bacaan kita malam ini, dan saya percaya eh, kita mengetahui semua apa yang sudah dibaca tadi, karena inilah asas kepada iman kita. Dan dalam doa ini kita berharap kepada Tuhan yang benar-benar mengetahui segala sesuatu tentang kita, dan Dia mahu memberikan kita yang terbaik pada waktu yang sama. Kita perlu belajar untuk menguduskan namanya dengan kelakuan kita, dengan kata-kata kita, dengan kehidupan kita. Jadi semoga ini menjadi berkat untuk semua adik-adik yang dikasihi, dan sampai di sini saja. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada si siapa pemimpin itu, si Emilia.
Silakan. Oke, amin. Thank you, Pastor, untuk renungan sebentar tadi. Sekarang mari kita nyanyi lagu tema kita, dan selepas itu Pastor Ferdinand akan pimpin kita untuk doa khas. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh Bapa kami yang bertakhta di kerajaan surga, terpujilah namamu dan kuduskanlah nama. Saat ini kami sudah mempelajari bacaan untuk malam ini yang mengingatkan kami tentang betapa pentingnya untuk kami menunjukkan dalam kehidupan kami melalui karakter-karakter Yesus yang harus dikenal dan diketahui oleh semua orang. Dan saya percaya bahwa
dengan karakter itu juga kami akan dapat uh, menjadi hamba-hamba Tuhan yang memberikan kemuliaan kepada nama Tuhan. Pada saat ini kami mengakui segala dosa dan kelemahan kami. Kami tidak ada apa-apa yang boleh kami persembahkan sebagai kesucian kami pada hadapan Tuhan. Kami hanyalah orang berdosa. Namun kami bersyukur karena Tuhan begitu baik berikan keselamatan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Dan saat ini Tuhan, kami mau persembahkan dengan penuh rendah hati beberapa kerinduan kami, permohonan doa yang sudah disenaraikan. Yang pertama sekali, kami mau mendoakan semua pelajar-pelajar di UPSI yang baik yang sempat bersama-sama dalam kebaktian dalam secara online ini maupun yang tidak sempat bersama-sama. Kami mendoakan agar mereka yang akan menghadapi pemeriksaan mereka akan diberkati dengan kesehatan yang baik dan kebijaksanaan, hikmat dari surga, sehingga mereka boleh melakukan yang terbaik dan melalui keputusan yang cemerlang nama Tuhan dipermuliakan. Dan bukan hanya untuk pelajar-pelajar di tempat ini, tapi juga di mana sahaja yang mengikuti kebaktian ini. Kiranya mereka jadi mendapat keputusan-keputusan yang cemerlang karena berkat dari Tuhan. Kami juga mendoakan agar Tuhan akan terus memberkati EY UPSI, pelajar-pelajar yang ada di sini di bawah pimpinan pengarah belia PM, Pastor Lusyong, dan juga Pastor Ray. Kiranya Tuhan menggunakan mereka untuk memimpin mereka, para pelajar ini, karena mereka lah masa depan bagi gereja yang suatu hari nanti akan memimpin dan mengerjakan pelayanan Tuhan dimanapun mereka akan bertugas suatu hari nanti. Yaitu berkati keluarga ini, EY ini supaya akan terus berkembang dalam apapun yang mereka lakukan sebagai anak-anak. Dan kami juga mendoakan satu kerinduan yang besar dalam bagi anak-anak ini, mereka mahu mempunyai tempat perbaktian yang lebih selesa. Dan kami mohon ini kepada Tuhan karena kami tahu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan Tuhan sentiasa memberikan tepat pada waktunya. Dan kami sebagai manusia melihat ini waktu yang tepat. Namun kami tetap mau serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyediakan seperti yang Tuhan janjikan. Agar ini akan memperkuatkan lagi iman dan semangat para pelajar ini untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami juga mendoakan para pemimpin, para pendeta, para missionary yang melayani khususnya di seluruh Malaysia, baik di Peninsula Mission, di Sarawak Mission, Sabah Mission maupun di Northern Sabah Mission. Kiranya kami semua disatukan dalam roh agar pelayanan kami semua bukanlah untuk diri sendiri, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Kiranya Tuhan terus memberkati program ataupun malam-malam seterusnya dalam acara 10 hari doa. Kiranya setiap pembicara, setiap petugas yang sudah dijadwalkan dapat kesehatan yang baik dan mereka dapat menjalankan tugas mereka masing-masing sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Engkau pastinya lebih tahu
apa yang kami perlukan. Dan kami mau menyerahkan ini, biarlah terjadi sesuai kehendak-Mu. Dan biarlah nama-Mu dimuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan sudah mendengar doa ini. Dan seterusnya malam ini, Tuhan akan terus menjaga dan melindungi kami. Inilah doa permohonan kami yang kami mau persembahkan dengan iman dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Thank you, Pastor.